Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa ibadah salat Jumat ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita laksanakan salat Jumat ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ibadah salat Jumat kita ini menjadi ibadah yang sia-sia. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza qulta lis-sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghaut." Ketika khatib sudah naik mimbar, kemudian ada yang berkata kepada saudara sebelahnya itu, "Diamlah kamu." Itu saja sudah dinyatakan faqad laghaut, maka hilanglah pahala salat Jumatnya. Maka sia-sialah ibadah salat Jumat yang dilakukannya. Maka tentu kita betul-betul menjaga ibadah ini agar menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 10 November 2023 Masehi. Setiap tanggal 10 November bangsa kita memperingati Hari Pahlawan, yang mana momentum Hari Pahlawan ini diambil dari perjuangan arek-arek Surabaya mengusir penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus ini hendaknya betul-betul menghormati dan mengenang jasa para pahlawan-pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan bangsa ini. Bung Tomo dalam salah satu pidatonya menyampaikan, andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir, Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa saya membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang mengusir penjajah. Ini artinya bahwa sebagai satu bangsa, kita jangan melupakan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, yang intinya adalah perjuangan. Sepanjang hayat kita ini sesungguhnya adalah perjuangan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jikalau Bung Tomo dulu yang dilawan adalah kolonial penjajah, maka bagi kita generasi-generasi penerus ini, musuh kita adalah penjajah dalam bentuk yang lain. Apa itu? Kebodohan, kemalasan, kemajuan teknologi yang tidak terbendung, yang itu ketika tidak kita dampingi dengan Allahu Akbar, maka kita akan kalah dalam perjuangan ini. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kalimat takbir ini menjiwai kehidupan kita, yang artinya adalah bahwa ketika kita ingin sukses dalam hidup ini, jangan lupakan kebergantungan kita kepada Allah, yang bentuknya adalah kita jalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Siapapun kita, apapun kesibukan kita,
Jikalau kita ingin menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, maka nomor satukanlah perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu itu. Sehingga ketika kita ingin tahu seberapa mulia kita di hadapan Allah, jawabannya gampang. Bagaimana kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Ketika adzan berkumandang yang merupakan seruan sholat, apakah kita masih tersibukkan dengan kesibukan kita dunia, ataukah kita segera hentikan itu semua untuk memenuhi panggilan Allah tersebut? Termasuk pada hari ini, ketika sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru kepada engkau untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah tersebut, wa dzarul bai'. Redaksinya memang tinggalkanlah jual beli, tetapi maknanya luas. Seorang petani segera meninggalkan sawah ladangnya, seorang pedagang segera meninggalkan pasarnya, seorang siswa, seorang guru segera meninggalkan kelasnya, bergegas untuk fas'au ila dzikrillah, memenuhi panggilan Allah. Maka kita bersyukur ketika kita dimudahkan untuk menjadi hamba Allah yang taat. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih penting di dunia ini selain pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun dengan sholat 5 waktu. Ketika kita ingin sholat itu menjadi betul-betul menjaga kita, maka laksanakanlah sholat itu dengan kualitas yang nomor 1, kualitas yang istimewa. Bagaimana sholat yang menempati kualitas istimewa? Yang pertama, kita kerjakan sholat itu di awal waktu, tidak kita tunda-tunda. Ya, walaupun kita sholat zuhur jam 1:30 siang, jam 2 siang bahkan, secara hukum fikih itu sah. Tetapi secara adab dan etika berarti kita menunda-nunda perintah Allah. Maka laksanakan sholat itu di awal waktu. Yang kedua, laksanakan sholat itu secara berjamaah. Karena Rasulullah menyatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fati bisaba'in wa isrina darajat. Sholat yang kita lakukan secara munfarid atau sendirian, sholat kita itu baik, sholat kita khusyuk, nilai maksimalnya hanya 1. Tetapi kita kerjakan dengan berjamaah, Rasulullah memberikan jaminan dan garansi ada 27 derajat lebih utama. Itu sholat yang kedua. Yang ketiga, kita kerjakan sholat itu tentunya di masjid. Ya, walaupun kita sholat di rumah itu sah, tetapi ketika kita membiasakan diri kita untuk selalu berjamaah 5 waktu di masjid, itu berarti kita mendaftarkan diri kita sebagai hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang butuh perjuangan. Semua ini by proses. Ketika kita hanya tersibukkan dengan dunia yang kita perturutkan, tidak akan pernah ada habis-habisnya kesibukan dunia itu. Tetapi manakala kita sudah membiasakan diri, misalkan ketika jam pembelajaran adzan zuhur berkumandang, segera kita hentikan sejenak. Toh sholat itu kalau kita kerjakan tidak sampai 10 menit mungkin, tetapi itu menunjukkan betapa kita adalah hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jaminan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Siapa yang menjaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga hidupnya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah perintah-perintah Allah, maka hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan tidak tergantung kepada pandai tidaknya seseorang, kaya tidaknya seseorang. Tetapi yang dinamakan berhasil adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diatur oleh keinginan kita. Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan para pahlawan ini menjadi momentum kita untuk berjuang menjadi hamba Allah. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah pahlawan dalam hidup kita masing-masing. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Ayah kita yang ia bekerja dari pagi sampai petang, mungkin di kantor lelah payah, mungkin dimarahi atasannya, itu semua demi kita anak-anaknya. Ibu kita yang 9 bulan mengandung kita, kemudian melahirkan kita dengan pilihan antara hidup dan mati. Maka beliau berdua inilah pahlawan kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada keduanya.
Jika kita seorang anak yang masih sekolah misalnya, tunjukkanlah prestasi sebagai bentuk wujud bakti kita kepada orang tua. Jangan kecewakan mereka. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua. Maka itulah pahlawan kehidupan kita. Minimal sekali adalah kita doakan beliau berdua setiap selesai sholat kita. Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 waktu setiap selesai sholat kita doakan. Itu minimal. Artinya harus lebih banyak daripada itu. Dan jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita, pahlawan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri jalan hidup ini dengan kebenaran, mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yakul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahatul minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna